Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Dihormati Bapak sekalian, seperti biasa kita akan melanjutkan diskusi fikih kita masih dengan kitab Fathul Mu'in jilid pertama. Seperti biasa kita akan bertawasul terlebih dahulu kepada Rasulullah SAW, mengharapkan ridho dan berkah dari beliau, serta menghadiahkan Fatihah untuk pengarang kitab ini. Mudah-mudahan sampai ke beliau, dan juga kita di sini walaupun tidak pernah bersua bertemu tetap diakui sebagai murid-muridnya. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa alihi kiram. Semua khususan hadiatan ila rohi Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malbari Al-Fanani, usulihim wa furuhim wa lisilsilatihim. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih membahas tentang menguburkan jenazah. Kemarin kita sudah bahas bahwa kuburan itu paling afdol yang luasnya 4 siku, ya, dan lebarnya sekira luas untuk orang yang menguburkan masuk ke dalamnya. Kemudian kemarin juga sudah dibahas bahwa haram menguburkan 2 jenazah yang berlainan jenis, laki-laki dan perempuan, dalam satu liang, dalam satu kuburan, jika keduanya bukan mahram atau bukan suami istri. Adapun suami istri atau yang satu mahram hukumnya makruh bila disatukan. Disatukan di sini ditumpuk gitu ya. Kalau mungkin tetanggaan bisa, nggak apa-apa. Kemudian wa yahrumu aidan idkhalu mayyitin ala akhara wa ini tahoda jinsan qabla bala'i jami'ihi. Haram pula memasukkan jenazah ke dalam kuburan mayat orang lain yang belum punah atau hancur seluruh badannya. Biasanya kan ada di perkotaan, lahannya mungkin sempit ya. Jadi kuburan itu, yang kuburan yang lama tuh ditimpah lagi, digali lagi. Nah, kalau masih ada jenazahnya dalam arti belum hancur, ya, masih ada tulangnya, itu tidak boleh dituburkan di situ. Sekalipun sama jenisnya, maksudnya jenazah yang lama itu laki-laki, yang baru juga laki-laki. Kalau masih ada wujudnya tetap tidak boleh. Wa yurja'u fihi li ahlil khubrati bil ardi. Untuk mengetahui apakah seluruh badan jenazah dalam kubur itu sudah punah atau belum, hendaklah diserahkan kepada ahlinya. Ya, biasanya ada yang dari polisi, mungkin forensik dan segala macamnya. Ini badannya mah udah hilang, nyisa tulangnya doang, gimana? Walau wujida ba'du azmihi qabla tamamil hafri wajaba raddu turabihi. Seandainya dalam kuburan itu ditemukan sebagian tulang mayat, tulang jenazah, sebelum selesai penggalian, maka wajib ditimbun kembali tanahnya. Gali kubur, dia pikir mungkin udah ada habis nih, ya, tulang-tulang segala. Pas gali kubur, nemu tulang, ya, tulang jenazah sebelumnya, maka itu harus ditimbun kembali. Tapi kalau nemunya udah beres penggalian gimana? Fala, kalau nemunya setelah beres penggalian selesai baru kelihatan ada tulangnya, fala, maka tidak wajib menimbunnya kembali. Lalu gimana?
Wa yajuzu ad-dafnu ma'ahu, dan boleh menguburkannya kembali beserta tulang jenazah yang baru. Kali kubur nggak ketahuan tuh masih ada tulangnya kan, beres-beres, ketahuan udah beres. Nah kalau itu nggak perlu ditimbun lagi, jadi nanti disatukan saja dengan jenazah yang baru si tulangnya tadi. Kemudian kalau ada yang meninggalnya malam, apakah harus malam itu juga dikuburkan? Kan afdolnya sesegera mungkin. Wala yukrahu ad-dafnu lailan. Tidak makruh, artinya boleh menguburkan jenazah pada malam hari menurut sebagian ulama. Khilafan lil Hasanil Basri, berbeda dengan pendapatnya Imam Hasan Basri. Kalau kata Hasan Basri, makruh tuh malam-malam, nanti aja nunggu siang. Kenapa? Wan naharu afdalu lil dafni minhu. Karena mengubur jenazah pada siang hari lebih utama dibandingkan malam hari. Takut banyak hari. Terus gimana kuburan ketika sudah beres, apakah boleh ditinggikan tanahnya, apalagi sampai sebagian besar mungkin dibangun di plester gitu kan, di tembok. Apa istilahnya? Pakai kijing. Wa yurfa'ul qabru. Sini enggak ada istilahnya apa. Nisan tuh kepalanya ya. Wa yurfa'ul qabru qadra shibrin. Kuburan itu disunahkan ditinggikan sedikit sekadar 1 jengkal. Jadi sunahnya 1 jengkal dari wilayah datar sekitarnya. Ya. Nudban wa tasfihuhu aula min tasnimihi, dan meratakannya lebih baik daripada meninggikannya dengan tembok. Jadi daripada di tembok lebih baik diratain dengan di sekitarnya, tapi afdolnya dikasih jeda 1 jengkal. Gitu. Nah, ini masuk ke praktek pada saat penguburannya. Wa yundabu liman ala syafiril qabri. Orang yang berada di pinggir kuburan, berarti dia ikut masuk gak? Masuk. Enggak. Kan di pinggir. Ketika mengubur jenazah, yundabu disunahkan ayyahsyiya salasa hasayatin, mengepal tanah 3 kepalan. Ya, biyadaihi, dengan kedua tangannya. Kepal-kepal. Kemarin kata Mas Pras kalau di wilayahnya kelakunya itu tanah utuh tapi dibuat pakai apa buletinnya? Kayak golok, kayak arit gitu ya. Pakai yang tajam gitu ya. Nah, sambil ngepal-ngepal itu sunnahnya ma'al aula qailan ma'al ula minha khalaqnakum. Jadi kepalan pertama tuh sambil membaca minha khalaqnakum. Minha itu dari tanah inilah kamu tuh diciptakan. Minha khalaq, jadi sambil ngepal-ngepal kita baca doanya minha khalaqnakum. Kepalan yang pertama, wa ma'asaniyah. Kemudian kepalan yang kedua bacaannya wa fiha nu'idukum. Ya, fiha nu'idukum. Kemudian kepalan yang ketiga wa ma'asalisa wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari sana kita diciptakan. Kemudian wa fiha, di dalam sana kita akan dikembalikan. Wa minha nukhrijukum, dan nanti di yaumil ba'ats wa minha lagi
Dan dari situ juga nukhrijukum, kita akan dikeluarkan. Manusia kan asal dari tanah. Pada zaman saat Nabi Adam. Kalau sekarang anak cucunya dari saripati tanah. Laki-laki makan makanan yang ada. Ini semua kan dari tumbuhan. Ya. Tumbuhan ditanamnya di tanah. Dari susu itu mah daging. Daging sapi. Sapi makannya rumput ditanam di. Nah, tetap saripati tanah. Gitu. Ya, maka wa minha khalaqnakum, dari sana kita diciptakan, wa fiha nu'idukum, ke sana juga kita akan dikembalikan, wa minha nukhrijukum, dari sana juga kita akan dikeluarkan kembali pada saat yaumul ba'ats, hari kebangkitan setelah kiamat. Lalu ditaruh di mana? Lalu diletakkan di dekat kepala jenazah, sebagaimana sunnah dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Menurut keterangan Imam Taqiyuddin yang bersumber dari Abu Abdullah Muhammad Al-Hafidh, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man akhadha min turabil qabri," barang siapa yang mengambil tanah kuburan. Kalau sampai situ doang. Haladafni biyadaihi, dengan tangannya ketika mengubur jenazah, wa qara'a alaihi, kemudian membaca surah Inna anzalnahu fi lailatil wa ma adraka ma, dan seterusnya sampai selesai. Apa fadilahnya? Berapa kali? Sab'a maratin, sebanyak 7 kali. Wa ja'alahu ma'al mayyiti, lalu diletakkan di dalam kafan atau di samping kafan jenazah tadi, ya, fi kafnihi, di dalam kuburannya, au qabrihi, atau di dalam kuburannya, lam yu'adzab dzalikal mayyit fil qabri, niscaya jenazah itu tidak akan mendapat siksa kubur. Nah, perlu ditelisik lagi nih, ini hadisnya dhaif, hasan, atau dan seterusnya. Tapi ini kita berbicara fadilah, keutamaan ya. Intinya apa? Ya didoain, ya, supaya didoain, dibacain ayat-ayat suci Al-Qur'an, dihadiahkan untuk si jenazah. Kemudian ada lagi nih yang sering kelaku di kita juga. Muhimmah, sebuah penting, catatan. Yusannu wad'u jaridatin, disunahkan meletakkan pelepah kurma. Sini nggak ada kurma. Masa ada yang meninggal ke Arab dulu nyari kurma? Di Bogor ada nggak kurma? Boleh diganti dengan apa? Pelepah kelapa atau yang sejenisnya. Yusannu wad'u jaridatin khadra'a 'alal qabri. Letakkan di mana? Di atas kuburan, beres nguburin, baru diletakkan di situ pelepah kelapa atau sejenisnya tadi. Ngikutin siapa? Littiba'i, karena mengikuti sunnah Rasulullah. Wali annahu yukhaffafu anhu bi barakati tasbihiha. Dengan melakukan hal tersebut, maka jenazah yang ada di kuburan tersebut mendapatkan keringanan siksa kubur dengan berkah tasbih pelepah itu. Insyaallah, karena pada intinya semua alam semesta ini bertasbih. Nah, ini ada sebuah riwayat lagi nih. Di sini cuma dijelaskan terjemahnya. Jadi dalam sebuah riwayat Ibnu Habban dari sahabat Abu Hurairah, beliau mengatakan, sahabat-sahabat Nabi itu pernah jalan-jalan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk jalan kaki, nggak naik kereta ya. Nah, pas jalan itu beliau melewati 2 kuburan. Lalu beliau berdiri, dan kami pun berdiri menyertai beliau. Tiba-tiba raut wajah beliau berubah. Dari yang tadinya biasa saja, ini kayak orang khawatir, gemetar. Sehingga gamisnya pun ikutan getar tuh. Ya.
Lalu Abu Hurairah tadi bertanya, "Mengapa wahai Rasulullah? Engkau kenapa Rasulullah?" Rasul menjawab, "Apakah kalian tidak mendengar apa yang aku dengar?" Salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW juga beliau dikaruniai Allah bisa merasakan, berkomunikasi dengan hal-hal yang gaib. Kemudian Abu Hurairah berkata lagi, "Ada apa wahai Nabiullah?" Beliau menjawab, "Kuburan ini adalah kuburan dua orang laki-laki yang sedang mendapatkan siksa di dalamnya dengan siksaan yang hebat." Naudzubillah min dzalik. Sebab dosa kecil, dosanya kecil, tapi siksa kuburnya dahsyat. Menurut pendapat mereka, jadi menurut si jenazah tadi waktu hidupnya ini dosa kecil kok, dosa biasa aja, ya. Apa dosanya? Nah, ditanya lagi nih sama Abu Hurairah, "Apa dosanya wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, yang satu tidak suka mencuci kemaluannya setelah buang air. Nah, perkara cebok. Hati-hati nih, ya. Kalau nggak ada air kan bisa pakai tisu, boleh. Daun. Atau diperetin ke batu. Nggak ada batu ya ban mobil biasanya tuh. Pakunya ban mobil. Yang penting sisa asar ataupun sisa dari air kecilnya tadi itu hilang. Menurut kita sepele kan? Nah, tapi Masya Allah ternyata dampaknya di kuburan sebegitu hebat siksanya. Itu yang pertama tuh. Terus yang kedua apa? Dan yang seorang lagi, kata Rasulullah, suka menyakiti orang lain dengan ucapannya. Dan suka namimah atau memfitnah atau mengadu domba. Ini nih biasanya nih yang nggak bisa kita kontrol nih. Nah, kemudian setelah mendengar itu beliau minta kepada sahabat untuk mengambil 2 pelepah kurma, kemudian meletakkan pada kedua kuburan tadi. Kemudian Abu Hurairah penasaran lagi, apa ada manfaatnya yang demikian itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tentu saja. Mereka, si jenazah tadi dalam kuburnya akan mendapat keringanan siksa kubur selama 2 pelepah itu masih basah. Nah, makanya kalau deket tuh kuburan orang tua kita, sering-sering itu ambil pelepah kurma, ntar kering ganti. Asal izin, kelapa gitu kan. Asal izin sama yang punya. Ini pelepah itunya kelapanya habis bekas nyuri. Ya bukannya ngurangin siksa kubur itu. Kenapa? Karena ada firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Al-Isra ayat 44, "Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum." Dan tiada suatu pun melainkan bertasbih dengan memuji Allah, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Karena pada sejatinya tanaman, binatang, semua itu bertasbih. Termasuk pelepah kelapa dan lain sebagainya itu juga ikutan bertasbih. Kalau di kita kayaknya kurang kelaku tuh, pelepah banyaknya pakai bunga. Nah, gimana tuh? Wa kisabiha tidak min tarhi nahwi raihanit rutabi. Adapun hukum menaburkan bunga-bungaan, sejenis bunga, ini bukan beneran ya, jangan bunga plastik ya, yang berbau harum, banyak kan, melati, mawar dan sejenisnya, dan masih basah atau segar, seperti yang biasa kita lakukan, hukumnya dikiaskan atau disamakan dengan hukum pelepah kurma tadi. Jadi sama tuh, hukumnya dikiaskan ke situ.
Kemudian wa yahrumu akhdhu syai'in minhuma malam bisa bima fi akhdil ula. Haram hukumnya mengambil pelepah kurma atau bunga tadi walaupun sedikit sebelum keduanya kering. Biasanya ada kan di sisi pekuburan itu yang jualan bunga kan. Nah, kita taburin aja semuanya. Jangan kita kantongin sebagian. Ya. Karena mengambil bunga atau pelepah tadi itu sama artinya dengan memutuskan keringanan siksa kubur bagi si jenazah bersangkutan. Gitu. Satu bunga yang kita kantongin, wah berkurang tuh. Apa namanya? Jatah dia untuk dapatkan keringanan kubur, siksa kubur. Itu kalau di Jawa namanya nyekar, Pak. Ya. Sama di sini juga. Itu bunga. Nyekar, betul. Kamboja gitu ya. Sama itu. Beringin, Kiasnya ke situ. So, jangan pohon beringin, nanti rusak kuburannya. Lebih angker lagi beringin. Berarti lebih bagus ditanam hidup terus dia. Bisa. Bertasbih terus. Tapi dia banyak. Makin banyak yang bertasbih gitu. Singkong aja gitu. Singkong. Al-Mansuri anhu sallallahu alaihi wasallam, hal ini sebagaimana asar yang diriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi tsaniyati, sedangkan mengambil bunga yang berbau harum min tafwiti hakil mayiti berarti sama dengan memutuskan hak mayat. Kenapa? Birtiyahil malaikati nazilina, sebab para malaikat yang turun dari langit senang pada bau harum. Lidzalika qalahu Syekhona Ibnu Hajar wa Ziyadin. Demikian menurut keterangan dari guru-guru pengarang kitab ini, yaitu Imam Ibnu Hajar dan Ibnu Ziyad. Lalu gimana hukumnya kuburan di tembok itu? Wa kuriha makruh binaun, membangun tembok, binaun lahu di atas kuburan, ailil qabri, maupun yang di dalam liangnya sekalipun dibangun kayak sumur gitu kan, mungkin di tembok, itu makruh tuh. Atau di atasnya juga makruh. Kecuali makruhnya kenapa? Lisehatin nahwi anhu bila hajatin, karena tidak ada darurat. Jadi kalau darurat, misalkan tanahnya mungkin apa Ji, gampang geser gitu ya, tanahnya bergerak itu boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau tanahnya stabil, ya nggak ada kemungkinan itu, kecil kalaupun ada, itu hukumnya makruh. Atau binatang buasnya di situ benar-benar buas, gali kubur sampai dapat tuh mayatnya. Nah itu baru boleh dibangunkan di tembok tuh ini sekeliling dalamnya. Ya, jadi kalau ada kedaruratan seperti itu boleh. Tapi kalau nggak ada, apalagi tanahnya tanah wakaf umum, ya bukan tanah wakaf keluarga. Wakaf keluarga mungkin boleh-boleh aja gitu Pak Haji ya. Tapi ini kan kadang udah tanahnya tanah wakaf umum, kemudian ditembok pula, yang meninggal dia doang, kan masih ada generasi berikutnya. Sedangkan tanah kan nggak beranak kan, segitu-gitu aja. Maka di situ jadi letak kemaslahatannya supaya seperti itu. Kan habis yang sahih. Nah, bahkan ini yang makruh itu ternyata kalau di tanah sendiri Pak Haji nih, ada keterangannya.
Kalau di tanah wakaf haram hukumnya. Tanah sendiri makruh. Tanah wakaf keluarga misalkan, itu udah makruh. Tapi kalau tanah wakaf, tanah umum, justru haram hukumnya. Wah, hati-hati nih. Nah, di sini kita nanya, wa mahalu karohatil bina'i idza kana bimilkihi. Hal ini makruh dilakukan bila mana bangunan tersebut berada di tanah milik sendiri. Fa in kana bina'u nafsil qabri, namun kalau bangunan itu sendiri tidak dalam keadaan darurat, begoiri hajah, nggak ada keperluan, mimma marra aw nahwi kubihi alaihi bimusabbalah. Contohnya kayak tanahnya mungkin sering ambrol, digali binatang buas, terbawa banjir atau sejenisnya, atau membangun sejenis kubah, misalnya pagar di atas kuburan tanah musabahah, yaitu tanah yang biasa disediakan untuk mengubur jenazah untuk penduduk setempat, baik diketahui asal muasalnya maupun tidak, atau tanah itu tanah wakaf amla mauqufan haruma tuh, maka hukumnya haram bukan harum. Maka diharamkan, haruma itu diharamkan. Ya. Fi'il majhul. Nah, kalau udah ada wahudima wujuban, wajib dirobohkan. Ini sebelah sana tuh. Tanah siapa itu? Tanah pribadi mungkin. Makruh aja. Tapi kalau di tanah wakaf di sini wahudima wujuban, wajib dirobohkan. Itu dosanya yang dikubur apa yang membangun itu? Yang ngebangun lah. Yang membangun itu. Yang dikubur nggak? Masih disuruh bayar juga lagi. Kecuali dia wasiat. Nanti kuburannya gedein ya. Harusnya wakaf. Li'annahu yata'abbadu, kena apa elatnya, apa alasannya? Li'annahu yata'abbadu ba'da imni hakil mayiti. Tadi wajib dirobohkan sebab bangunan tersebut akan tetap berdiri walaupun mayatnya sudah punah. Kemudian dampaknya dengan demikian berarti mempersempit kepentingan kaum muslimin lainnya yang dalam hal ini menurut syara tidak perlu. Tadi generasi berikutnya kan masih ada orang gitu. Kecuali dia generasi terakhir mungkin. Setelah itu manusia punah. Ya, serada. Terus kalau yang beli di kayak di pemakaman khusus itu kan, dia biasanya udah include sama pasang itu ya? Rumah atasnya. Rumah atasnya. Rumah itu rumah mewah gitu. Ya, kayak Sandiago gitu. Sarapan pagi, Rumah hayalan. Udah itu kan sarapan pagi ya. Makan malam. Ombang tuh mau diganti. Ada terowongan itu, ada tangga di bawah. Ada basementnya itu. Satu paling murah. Itu buat lihat. Ada pertanyaan? Di hukum panggani. Lanjut nih, dikit lagi nih sampai ke subbab baru nih, subbab baru. Lalu gimana? Beres dirobohin, itu reruntuhannya mau dikemanain? Dibuang begitu saja atau dibalikin ke keluarga si jenazah? Kuburan serem lagi. Temboknya tadi yang diruntuhin, udah terlanjur dibangun. Mau kemana tuh puingnya di bawahnya? Tanbih, peringatan. Wa idza hudima turadul hijaratul mukhrajatu ila ahliha. Jika tembok kuburan itu dirobohkan, maka reruntuhannya, puing-puing batunya tadi harus dikembalikan kepada keluarga si jenazah. Balikin tuh sama yang ngebangun keluarganya. Kalau keluarganya udah nggak ada, udah pada pindah ya ke lain kota misalkan, in urifu au yukhla bainahuma wa illa famalu dha'i'un. Jika diketahui orangnya, jadi dibalikin kalau tahuan rumah keluarganya di mana. Atau antara runtuhan batu dan keluarganya dibiarkan begitu saja kalau keluarga mayat itu tidak
Kalau nggak ada yang tahu, udah biarin aja di situ. Maka batu-batu tadi dianggap famalu do'iun, barang yang hilang, tidak ada pemiliknya. Dan mengenai hukumnya sudah jelas, ya. Wa hukmuhu ma'rufun kama qalahu ba'dul ashabina. Jadi kalau nggak diketahui keluarganya di mana, ya udah taruh di situ aja puing-puingnya itu. Karena hukumnya tadi udah dianggap barang hilang aja gitu. Kalau barang hilang bisa diambil. Ya terserah kalau mau yang ngambil. Yang boleh kan perlu. Gitu. Erik bangun kan jalan menurut rumah Erik. Itu barang itu ya haram, dipakainya lebih haram. Ya kan udah ini barang bebas gitu. Pak mau nanya Pak. Enggak. Jadi situasinya itu ketika pemakaman itu digusur, otomatis kan dipindah. Nah itu nanti prosesinya seperti apa? Apakah sama seperti mayat baru atau bagaimana? Tentu kalau dilihat masih kuburannya kuburan lama apa masih ada yang baru juga. Tentu beda perlakuannya. Kalau kuburannya udah lama dan nggak ada tadi sisa-sisa si tulang tadi, ya berarti aman. Maksudnya perlu ada prosesi penguburan ulang. Tapi kalau masih ada misalkan kuburan yang masih baru, jenazahnya mungkin sebagian masih ada, daging segala macamnya, nah tinggal dimakamin aja. Itunya, pemindahannya. Tapi kalau tinggal tulangnya aja dipindahin ke kuburan yang baru. Gitu. Nggak mesti dimandiin, disolatin lagi, nggak usah. Ya maksudnya prosesinya itu loh. Dikasih tanah dan macam-macamnya itu. Sama kayak gitu. Prosesi penguburannya kan? Iya. Sama. Iya. Terus kalau itu nanti dibungkus mori ya kain kafan enggak si tulang-tulangnya? Ya. Oh ya. Kalau misalkan jenazahnya masih baru dan masih lengkap tulang-tulangnya, pakai itu lagi kain kafan. Kalau yang sudah tinggal 1, 2 segala macam, ya tetap pakai kain kafan pas penguburan ulang itu. Jadi si tulang-tulang tadi dihimpun. Gitu ya. Dibungkus. Dikit lagi nih. Mandiin bau lagi. Kecuali kayak masih ada wujudnya gitu kan. Wa qala syekhuna Azamzamiyu idza baliyal mayitu wa arada warasatuhu anil hijarah. Syekhuna Zamzami berkata, bila mana mayat itu sudah punah dan ahli warisnya membiarkan reruntuhan batu bekas tembok tersebut, maka boleh mengubur jenazah yang lainnya. Dengan membiarkan reruntuhan batu itu tidak bertentangan dengan keadaan adat yang berlaku. Jadi boleh tuh. Kalau yakin udah lama nih sekian tahun, reruntuhan tadi dibongkar lagi, kemudian ditumpuk di situ jenazah yang baru, nggak jadi masalah. Nih sering nih kita lakuin lagi nih berikut nih. Wa kuriha wat'un alaihi, makruh menginjak kuburan orang muslim. Ai ala qabri muslimin walau muhaddaron, sekalipun kuburan orang yang meninggal mati dalam keadaan hina atau tercela. Ya. Umpamanya orang yang meninggalkan sholat, ya, sekalipun orang itu waktu hidupnya ahli maksiat, ya, hina, tapi selama dia masih muslim, maka makruh kita menginjak kuburannya. Sampai kapan? Qabla balaihi, sebelum mayatnya punah tadi itu, sebelum habis dah dimakan, maksudnya bercampur dengan tanah. Ila li darurah, kecuali karena darurat. Apa? Ka'alam yasil li qabrihi mayitihi, umpamanya tidak dapat mengubur mayat
ahlinya tanpa menginjak. Nah, saking sempitnya mungkin kan. Kemudian kan ketika dikuburkan tuh harus nginjak tuh ke kuburan yang lain di sebelahnya. Nah itu nggak apa-apa, itu darurat. Lalu yang ziarah gimana? Wah ini banyak nih kita nih. Ka'alam yasil li qabri maitihi bidunihi wa kadama yuridu ziaratan. Nah, keadaan darurat itu juga berlaku bagi orang yang bermaksud ziarah. Kita kan habis lebaran tuh kan biasanya banyak budak yang ziarah sampai mungkin pas lewat tuh keinjak-injak kuburannya, bahkan ada yang didudukin segala macam. Nah, itu kondisinya disamakan dengan darurat. Sekalipun bukan ziarah ke kuburan kerabatnya, maka hukumnya tidak makruh. Satu paragraf lagi. Wa jazmu syarhi muslimin. Adapun penetapan syarah Muslim ka'akharina bihurmatil qu'udi alaihi, sama dengan ulama-ulama yang lainnya, yaitu haram hukumnya duduk di atas kuburan dengan menginjaknya berdasarkan hadis yang menolak keterangan di atas. Tadi kalau tidak ada darurat. Sesungguhnya yang dimaksud dengan duduk di atas kuburan itu ialah duduk untuk buang air besar atau air kecil sebagaimana kalau ada lain. Di khabri bihi yarudu anal murad alaihi julusul qada. Biar basah mulu artinya. Cepir. Nggak boleh ya kalau sampai buang air besar atau air kecil di kuburan, tetap hukumnya haram. Injak-injak. Nggak ada tempat lain. Nggak ada tempat lain ya Pak. Ya tetap makruh tadi injak-injaknya. Kalau lagi disiksa di atas joget-joget. Cukup lagi. Mungkin dijual sama yang suka nyawer. Jadi itu tajam. Aki-aki di atas nyawer di bawah. Pertanyaan lagi? Kalau nggak ada dicukupkan ya. Berikutnya tentang subbab menggali jenazah lagi. Biasanya kan ada untuk kebutuhan identifikasi, forensik segala macam. Nah, itu yang gimana yang boleh digali lagi? Insya Allah kita ketemu di wa nubisha wujuban qabru man dufina bila taharah li ghaslin summa qala wallahu alam. Demikian untuk diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan menambah wawasan setidaknya, dan bisa kita amalkan tadi, menghindari menginjak kuburan segala macam. Sekarang kita tahu hukumnya makruh gitu kan. Kemudian tadi membangun tembok buat permanen itu juga tadi diharamkan. Kalau tanahnya tanah wakaf, kalau tanahnya tanah milik pribadi, hukumnya makruh. Demikian, mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang pas, kurang berkenan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.